Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja, yang sungguh sangat mengasihi kita, sehingga sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam rangka ibadah perayaan Natal bersama anak-anak sekolah minggu. Biar kasih kemurahan Tuhan senantiasa dilimpahkan, ya. Tidak lupa kami sampaikan salam yang terhormat buat Ibu Gembala Senior, rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat yang boleh hadir saat sore hari ini. Kembali saya bersama istri keluarga sampaikan salam selamat sore. Damai sejahtera sukacita senantiasa dilimpahkan di hari-hari akhir ini untuk kita senantiasa tetap setia di dalam beribadah melayani Tuhan. Dan tentunya sambil memperhatikan pakaian kehidupan kita, semakin kita dilayakkan menjadi mempelainya Tuhan. Dalam kesempatan ini, ya, puji nama Tuhan, kami atas nama Gembala, ya, juga bersama keluarga sampaikan selamat Natal, ya, sekalipun belum tanggal, ya, kita sudah merayakan, ya, Natal Desember 2015, dan sama-sama kita akan menyongsong, ya, tahun yang baru, ya, nanti 1 Januari 2016, kiranya kasih anugerah Tuhan dilimpahkan bagi kita sekaliannya, ya. Puji nama Tuhan. Mengawali dalam ibadah tadi, ya, kita juga sudah menyaksikan, ya, tanda-tanda zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua, ya. Banyak terjadi bencana di mana-mana, ya, meningkatnya nilai kejahatan, meningkatnya nilai dosa, ya, baik dosa kejahatan, dosa kenajisan, peperangan di mana-mana, saudara, ya. Puji nama Tuhan, ya. Pertentangan antara anak, ya, orang tua dan anak, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Dan terlebih juga penyesat-penyesat hari-hari ini, ya, yang akan menyesatkan orang-orang pilihan, saudara, ya, sehingga kita akan ditinggalkan. Oleh sebab itu mari biar kita tetap berpegang teguh, ya, biar kita tetap berpegang teguh, ya, akan kebenaran firman pengajaran ini, sehingga kita sama-sama boleh mempersiapkan, sama-sama berjaga-jaga, ya, kedatangan Tuhan kali yang kedua, ya. Tema sudah terpampang, ya, tema sudah terpampang, ya. Sementara waktu anak-anak sekolah minggu agak tenang, ya, puji nama Tuhan, ya, agak tenang, ya, sebelum nanti, ya tadi luar biasa, ya, penampilan anak-anak sekolah minggu, ya, saudara, ya. Puji nama Tuhan, ya, biar dalam tanda urapan Roh Kudus, biar nanti juga dalam penampilan yang lainnya, ya, Tuhan juga mengurapi, ya, memberikan keberkatan bagi kita yang melihat, yang merasakan, mendengar semuanya, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan satu ayat ini bersama-sama membaca Wahyu 22. Perhatikan Wahyu 22 ayat yang ke-20. Tadi pagi kita sudah membaca, ya, untuk sekian kalinya kita akan membaca kembali Wahyu 22 ayat yang ke-20 saja. 2-3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, saudara, melalui hambanya Rasul Yohanes saat ada di Pulau Patmos, terlebih tentang hal kerajaan surga, ya. Puji nama Tuhan. Suasana menjelang kedatangan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, mulai dari penyingkiran gereja Tuhan sampai pada akhirnya, ya, kebangkitan gereja Tuhan, orang-orang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup akan disatukan, diubahkan, saudara. Bahkan dengan berbagai bermunculan, ya, binatang-binatang buas, ya, binatang buas yang keluar dari dalam bumi, binatang buas yang keluar dari dalam lautan, saudara, ya, penguasa di udara, sungguh yang merupakan gambaran kekuatan iblis Tritunggal. Semuanya disampaikan sampai suasana surga, ya, kota yang baru, langit bumi yang baru, Yerusalem baru, semuanya sudah diperlihatkan oleh hambanya Rasul Yohanes saat ada di Pulau Patmos, ya. Puji nama Tuhan. Perhatikan, saya ulang, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus.
Puji nama Tuhan. Ya, aku datang segera. Tadi pagi kita sudah sedikit membahas tentang hal ini, saudara. Puji nama Tuhan. Ya, aku datang segera. Ini merupakan suatu kesiapan, ya. Dan saya percaya Yesus sangat siap. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus dalam kemuliaannya, Raja di atas segala raja, mempelai pria surga, sangat siap datang ke dalam dunia ini. Tapi tidak menginjakkan kakinya, saudara, ya. Ada di awan-awan yang permai. Dia turun dari surga di awan-awan. Kalau Natal yang pertama, ya, dia turun dari surga, ya, ke dalam dunia, bahkan lebih turun lagi ke dalam dunia orang mati untuk menebus kita orang berdosa. Barang siapa yang percaya akan korbannya, dia tidak akan binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Tuhan tidak ada lagi penghukuman, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Itu Natal yang pertama. Ya, Yesus datang di dalam palungan, saudara. Natal yang kedua yang merupakan Natal yang terakhir, saudara. Natal yang terakhir. Saya bukan katakan ini merupakan Natal yang terakhir. Tema kita ini sama dengan suasana Natal yang terakhir, saudara. Ya, Natal yang terakhir. Kedatangan Yesus di awan-awan yang permai. Ya, aku datang segera. Itu dari pihak Tuhan, ya, dari pihak kita. Amin. Datanglah Tuhan Yesus ini. Ya, kita sama-sama, ya, sama-sama mempelai pria sangat merindukan perjumpaan dengan mempelai wanitanya. Kita pun juga, ya, saya percaya dalam hal secara jasmani, ya. Puji nama Tuhan, ya, mulai dari anak-anak muda yang mungkin punya pertemanan, ya, teman tapi mesra. Nah, siapa yang tidak suka ingin bertemu, saudara? Ya, sangat diperjuangkan ini, saudara. Bahkan yang sudah dalam tanda pertunangan, nah ini, saudara. Apalagi yang sudah menjelang pernikahan, oh, saudara, ya, sangat merindukan, saudara. Merindukan hari yang besar itu, hari pernikahan, saudara. Ya, kita doakan buat anak-anak kita. Dalam pergaulan, dalam pertemanan, ya, biar pertemanan mengarah kepada pertunangan, ya, pertunangan mengarah kepada pernikahan yang baik, saudara. Ya, puji nama Tuhan, biar nikah yang jasmani dijaga sampai kepada nikah yang rohani, saudara, ya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi Yesus turun dari surga di awan-awan, ya. Gereja Tuhan dari dalam dunia ini naik di awan-awan. Itulah nikah yang rohani. Pertemuan antara mempelai pria surga dalam kemuliaannya, ya, pribadi Tuhan Yesus, ya, dengan mempelai wanitanya. Itu di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-9, ya. Berbagailah yang diundang dalam perjamuan pesta kawin anak domba. Sungguh perkataan-perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Kapan terjadinya? Saat sangkakala dibunyikan. Oh, tadi, ya, anak-anak sekolah minggu dengar bunyi sangkakala. Oh, itu belum seberapa, saudara. Ya, Pak Samuel tarik-tarik napas terus. Oh, saudara. Itu belum seberapa. Ya, sangkakala yang ketujuh, ya, sekalipun ada muatan celaka yang ketiga, deru guru kilat, ya, gempa bumi, hujan es yang lebat, tapi ada muatan kedatangan Tuhan di awan-awan, saudara. Nah, ini ada muatan pesta kawin anak domba. Ya, kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan mengalami pertemuan yang indah. Ya, tapi yang tertinggal akan mengalami kebinasaan, saudara. Kalau tadi tsunami itu belum seberapa, perang itu belum seberapa, saudara. Belum seberapa. Bahkan pada awal permulaan penderitaan, ya, oh, itu belum seberapa. Sekalipun sungguh mengerikan, suasana antikristus ada dua suasana, yaitu suasana penyiksaan yang dahsyat, yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan, sejak manusia pertama diciptakan sampai hari ini, dan tidak akan pernah terjadi. Oh, suasana penderitaan yang sangat-sangat mengerikan, saudara, sehingga hanya terjadi pada zaman antikris, saudara. Ya,
Siapa yang mau tertinggal? Siapa yang mau tertinggal? Biar kita sama-sama berjaga-jaga sehingga kita sama-sama siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jangan kami ditinggalkan. Kalau kita ditinggalkan sungguh kehidupan yang paling malang, kehidupan yang akan mengalami kebinasaan, saudara. Lewat suasana Natal hari-hari ini, bukan Natal yang terakhir, biar Natal hari ini kita mau arahkan kepada Natal yang terakhir, perjumpaan Yesus Kristus dengan gereja Tuhan, saudara. Kita mau arahkan. Kita mau arahkan. Jangan sampai seorang pun yang tertinggal. Dijauhkan Tuhan. Dijauhkan Tuhan. Dijauhkan Tuhan. Kita sama-sama berjuang. Kehidupan ini suatu gelanggang pertandingan. Kita berjuang, bertanding dengan baik sampai garis akhir. Garis akhir kedatangan Tuhan kali yang kedua atau kita yang datang kepada Tuhan. Itu garis akhir kita. Yang Tuhan inginkan sampai garis akhir, sampai kita datang kepada Tuhan, atau Tuhan yang datang kali yang kedua, yang Tuhan minta kita harus pelihara iman percaya kita, pelihara, jaga iman kekristenan, suatu anugerah daripada Tuhan, satu anugerah. Kita yang sudah percaya, mempercayai, ya puji nama Tuhan, kita tetap pertahankan, saudara. Tidak semua orang mendapatkan bagian iman percaya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang merupakan juru selamat, bukan saja juru selamat ya orang Kristen, tapi juru selamat umat manusia, saudara. Ya, cuplikan ya presiden yang keberapa itu, Gus Dur, tanggal 27 Desember 2009 dalam perayaan nasional Indonesia, dia katakan Yesus Al-Masih adalah juru selamat, bukan juru selamat orang Kristen, tapi juru selamat umat manusia. Ya, Natal ini harus dirayakan seluruh umat manusia. Gitu saja kok repot. Ya. Ini, saudara, kita mengucap syukur. Nanti ada saatnya setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut menyembah, mengaku Yesus Kristus juru selamat umat manusia. Kita yang sudah terlebih dulu mendapatkan bagian iman percaya, kerjakan keselamatan kita dengan rasa takut dan gentar, mempertahankan iman percaya kita. Jangan dijual karena perkara dunia ini, saudara. Jangan dijual. Pertahankan, sebab satu kali nanti benar ya, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, tapi juga ada yang dikeraskan, saudara. Bahkan ada yang beralih sehingga menjadi antikris itu, saudara. Ya, tapi kita mengucap syukur, biar kita selalu lemah lembut untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membawa keselamatan atas kehidupan kita ini. Kembali, ya, Yesus turun, gak turun dalam dunia, di awan-awan. Gereja Tuhan naik di awan-awan, bertemu dalam pesta kawin anak domba, saudara. Ini nikah yang benar, nikah yang sempurna, ya, nikah yang rohani, saudara. Tadi pagi sudah saya katakan, jaga nikah yang jasmani ini, saudara, untuk mengarah kepada nikah yang rohani. Dimulai dari dalam tanda tabisan yang benar. Suami mengasihi istri, saya seorang suami. Istri tunduk taat kepada suami. Anak-anak sekolah minggu, gak boleh ada yang lawan orang tua. Masih ada yang lawan orang tua, tunjuk tangan. 1, 2, jujur. 3, nanti guru sekolah minggu nih ya, kuenya double nih, yang jujur double. Wah, repot juga kalau angkat semua panitia nanti, ya, ikut-ikutan. Anak via angkat tangan, saudara. Aduh, anak pendeta, anak gembala, saudara. Ya. Ayo kita doakan buat anak-anak kita.
Ya, anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, hormat kepada orang tua. Ya, anak-anak sekolah minggu takut saja, takut sama Tuhan. Ya, takut akan Tuhan ada awal hikmat, awal pengetahuan, saudara. Puji nama Tuhan. Dikasih pinter nanti, dikasih pandai, sekolahnya berhasil, ya, nilainya baik, kesempatan kuliahnya baik, IP-nya baik, dapat pekerjaan yang baik, gajinya baik. Siapa yang nggak senang? Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kita doakan anak-anak kita. Nah, ini umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Mari sungguh-sungguh kita bersyukur. Akhir tadi pagi juga sudah saya katakan, awal Alkitab dimulai dari nikah yang awalnya nikahnya baik, saudara, tapi karena iblis melalui ular, saudara, nikah Adam dan Hawa ditelanjangi, saudara. Oh, mereka sadar baru tahu kalau dirinya telanjang, dipermalukan, saudara. Bersyukur, ya, bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan, lewat penampilan Yesus selalu merestorasi, membenarkan nikah itu, saudara. Ya, untuk dipersiapkan menjadi mempelainya Tuhan. Bersyukur, ya, Alkitab kita, ya, ditutup dengan nikah yang sempurna, dengan nikah yang rohani, pertemuan antara mempelai pria dengan mempelai wanitanya, saudara. Yang kita butuhkan sampai ke awan-awan ini, saudara. Kekuatan dunia tidak ada yang mampu bisa ke langit, mampu bisa ke bulan. Tapi siapa yang bisa membuat pesta yang besar di awan-awan, saudara? Pesta di dalam laut kita sudah pernah dengar, pernikahan di dalam laut, pernikahan ya di mana? Di langit terjun payung, tukar cincin dan lain sebagainya, saudara. Ya, hanya sementara sudah turun, saudara. Atau pernikahan di mana-mana di tempat-tempat yang aneh, saya rasa belum sebanding dengan pertemuan. Nah, ini baru gambar, coba nanti multimedia bisa tampilkan gambar yang ini, saudara. Di awan-awan, pesta yang besar, ya, di awan-awan, saudara. Tentunya kita harus mengalami keubahan. Ya, kalau manusia jasmani ini kita langsung di awan-awan, oh nggak kuat, saudara. Kuping kita, telinga kita bisa pecah, saudara. Ya, sehingga yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, diubahkan. Kita yang masih hidup juga disatukan, diubahkan, mendapatkan tubuh kemuliaan, saudara. Tubuh kemuliaan di tempat situasi di awan-awan yang luar biasa, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Oh, tubuh kita tidak ada apa-apanya, saudara. Aman, terjaga, terjamin, dan menikmati suasana pesta. Di awan-awan suasana sukacita, pertemuan mempelai pria dengan mempelai wanitanya di dunia. Ya, suasana penderitaan, suasana kehancuran dunia ini bersama murka Tuhan, saudara. Dengan orang-orang yang ketinggalan, saudara. Ya, dengan orang-orang yang ketinggalan. Nah, ini, saudara. Ya, ini. Ya. Kalau diperhatikan, ya, itu satu gambaran hamba Tuhan yang mendapatkan hikmat yang luar biasa. Gaun slayer pengantin itu merupakan ya kesatuan tubuh Kristus dari setiap nggak tahu berapa, saudara. Ya, anak-anak Tuhan membentuk bagaikan mempelai wanitanya, saudara. Nah, ini. Ya, ini. Luar biasa, pertemuan di awan-awan. Siapa yang tidak suka? Ini kebahagiaan, ini puncak kebahagiaan. Ya, untuk selanjutnya menikmati bonus 1000 tahun damai, belum surga. Mendekati surga, saudara. 1000 tahun damai. Bayangkan 1000 tahun damai. Sekali lagi, jangan kita hanya mengejar yang 70 tahun, yang 80 tahun, saudara. Kejar pesta kawin anak domba, kejar 1000 tahun damai, kejar surga kekal, saudara. Sehingga hidup kita senantiasa menjaga untuk hidup benar, berusaha untuk hidup suci, saudara, supaya kita tidak ketinggalan, saudara.
Seringkali kita jatuh bangun dalam dosa, sehingga untuk kita sampai ke awan-awan yang kita butuhkan Wahyu 22 ayat 21. Baca lagi bersama-sama. Wahyu 22 ayat yang ke-21. 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ini yang kita butuhkan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, saudara. Ini kita ingat, ini merupakan janji Tuhan. Ya, janji Tuhan pada dia saat dia naik ke surga dalam suasana diberkati. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman ini. Ya, zaman ini sudah berakhir sampai dia angkat sampai di awan-awan yang permai. Tanpa kasih karunia kita nggak mungkin sampai di awan-awan ini, saudara. Kekuatan dunia nggak ada yang mampu, saudara. Sekalipun mungkin negara-negara maju sedang mempersiapkan untuk hidup di planet lain, untuk hidup di bulan, ya hanya bisa dihitung berapa lama kuatnya itu, saudara. Ya, dengan berbagai teknologi yang luar biasa. Tapi untuk mengadakan pesta, ya tanpa alat satu apapun, saudara, yang dibutuhkan hanya kasih kemurahan Tuhan. Ini yang kita butuhkan. Mulai dari dalam hidup, mulai kita keluar dalam dunia ini membutuhkan kasih karunia Tuhan. Mulai saya lahir, tanpa kasih kemurahan Tuhan, saya mungkin tidak bisa lahir, saudara. Melalui buah kandungan mama saya. Hanya kasih karunia, hanya kasih karunia, kita bisa keluar dari kandungan orang tua kita. Hanya kasih karunia. Hanya kasih karunia. Usmar 1 keluar, Usmar 2 keluar, Usmar 3 keluar. Saya yang terakhir, Usmar keempat keluar. Saudara, begitu juga saya melihat anak-anak kami lahir dari istri saya, saudara. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Perjalanan hidup kita perhatikan, renungkan, saudara. Kemampuan kita, kepandaian kita, apa yang kita raih hari-hari ini, coba kita renungkan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang kita miliki, kasih karunia Tuhan. Kita sangat membutuhkan. Gereja Tuhan mutlak membutuhkan kasih karunia dalam hidup ini, saudara. Apalagi sampai ke awan-awan yang permai ini, saudara. Mutlak harus membutuhkan kasih karunia Tuhan, saudara, ya. Puji nama Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sikap kita ingat kembali, ya. Kita akan membaca 2 Korintus 6. Ya, dikit lagi anak-anak sekolah minggu, ya, sabar. 2 Korintus 6, perhatikan ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, ya, kami menasihatkan kamu. Ini Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Korintus. Sekarang firman Tuhan datang kepada saya dan sidang jemaat yang ada di Cimanggis, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Baca seterusnya nanti di rumah. Ini yang pertama, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tentang kehidupan jangan disia-siakan, tentang keselamatan, tentang iman jangan disia-siakan, saudara. Tentang karunia, tentang kesempatan kita berkarya, kesempatan beribadah, melayani Tuhan. Saudara, seperti sore malam hari ini kita bisa beribadah, itu kasih karunia Tuhan. Bisa melayani dengan luar biasa, itu kasih kemurahan Tuhan, saudara. Itu kasih kemurahan Tuhan, ya. Saya tidak perpanjang karena kita sudah pernah membahas ini. Jangan menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan. Yang kedua, tadi pagi Ibrani kita baca 12.
Inilah firman penggembalaan, firman yang diulang, ya, semakin diteguhkan dalam kehidupan kita. Ibrani 12, perhatikan. Ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang, ya, dan seterusnya, seperti Esau itu, saudara. Yang kedua, jangan menjauh diri dari kasih karunia. Jangan menjauh, saudara. Puji nama Tuhan, umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ya. Beribadah contohnya, ini kasih karunia. Jangan menjauh dari ibadah. Kalau kita tidak suka beribadah, nanti timbulnya akar yang pahit, saudara. Sebab dalam ibadah kita dinasihati. Kalau di luar ibadah, nah ini ditakutkannya timbul akar yang pahit. Kita sudah membahas akar pahit ada, akar kejahatan ada, saudara. Akar kejahatan adalah, ya, cinta uang dan segala akar kejahatan, saudara. Hati-hati. Terus akar yang kering, akar kering tidak dipuaskan, hati-hati. Dalam nikah, kalau nikah tidak dibawa ke rumah Tuhan, kering, saudara. Kering, tidak dipuaskan. Kita sekolah, kuliah, kita bekerja, kalau kita tidak kita arahkan kepada perkara yang rohani, kering. Sehingga sekalipun kita berusaha dalam dunia ini, ya, kita terus mencari kepuasan di dalam dunia ini. Pesta pora, kemabukan, kejahatan, kenajisan dilakukan untuk mencari kepuasan dunia ini, saudara. Hati-hati. Kalau kering sungguh mengerikan, saudara. Kering. Ya. Melayani Tuhan dalam bidang apapun, saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kering. Ya, kering. Sehingga kita lebih ingin melayani dunia. Ya, tapi saya percaya sidang jemaat di tempat ini semakin dipuaskan saat kita tetap setia di dalam beribadah melayani Tuhan. Ya. Dan akar yang busuk ini, saudara, akar yang busuk, ya, hati-hati. Banyak air, saudara, banyak kebenaran firman Tuhan, bahkan mengerikan lagi, banyak kebenaran diri sendiri, saudara. Ya, tidak menegakkan kebenaran firman Tuhan, hanya menegakkan kebenaran diri sendiri, saudara. Nah, ini hati-hati dalam contoh ibadah saja. Cukup seminggu sekali, saudara. Itu kan buat kebenaran diri sendiri, saudara. Ibadah kok dipaksa-paksa, melayani kok dipaksa, berkorban kok dipaksa. Harus dipaksa, sebab daging ini maunya dienakan, maunya dilezatkan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya ingin menegakkan kebenaran diri sendiri. Nanti timbulnya hanya tadi kepahitan, ya, akar jahat, kering, bahkan akar yang busuk. Sungguh. Puji nama Tuhan, dijauhkan Tuhan. Biar lewat pembaharuan, saudara. Ya, Nuh, ya, mendapatkan kasih karunia. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sekarang bagian kita lewat baptisan air, saudara. Ya, untuk mendapatkan hati nurani yang baik. Ya, hati nurani yang baik. Hari-hari ini kita suka dengar firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, memiliki hati nurani yang baik, sehingga hati nurani yang baik akan memuncak di dalam kesiapan. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, saudara. Nah, ini bukan kita putus asa, kecewa atas dunia, atas kehidupan ini. Tuhan, cabut saja nyawaku, Tuhan. Amin. Datang Tuhan, cepat datang, saudara. Aku udah bosan hidup dalam dunia ini. Ini putus asa, saudara. Ya, jangan. Tapi dengan kerinduan untuk hidup bersama-sama dengan Yesus,
dengan kerinduan untuk menikmati kebahagiaan saudara, tanpa keputusasaan saudara. Saya tidak takut mati saudara, saya katakan berkali-kali tengah-tengah sidang jemaat. Kerinduan saya keluarga sidang jemaat, biar kita tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ada amin? Ya, puji nama Tuhan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi saudara. Ya, saya enggak nyumpain yang orang-orang tua, ya kasihan juga saudara ya. Saya juga ingin melihat seperti Raja Daud melihat anak-anak, dari anak-anak bisa melihat cucu. Oh, itu kerinduan saudara. Tapi dibalik, di atas segalanya itu, saya lebih rindu lagi bertemu dengan Yesus saudara. Ya, secara jasmani kita ada kerinduan. Ya, puji nama Tuhan. Tapi lebih di atas galanya dalam dunia ini, ya, memiliki hati nurani yang baik. Ada suatu kesiapan di dalam menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, ini kesiapan anak-anak sekolah minggu, ya, kaum muda remaja, kor dan lain sebagainya, panitia, kesiapannya sungguh luar biasa tuh, siap saudara. Ini yang jasmani. Kaitkan, kita juga siap akan Natal yang terakhir saudara. Siap. Yang jasmani kita juga harus siapkan. Yang rohani terlebih kita juga harus siap saudara. Kembali, kasih karunia Tuhan jangan disia-siakan. Jangan menjauh dari kasih karunia. Sebab kita butuhkan, hidup ini yang kita butuhkan kasih karunia. Kesulitan, kesukaran yang kita butuhkan kasih karunia. Kesakitan, kelemahan yang kita butuhkan kasih karunia saudara. Untuk nilai baik kasih karunia. Bukan saja sekolah yang baik, bukan saja tempat les yang baik saudara, tempat kuliah yang baik, kasih karunia Tuhan. Untuk sekolah yang nilai baik, IP baik, kasih karunia Tuhan. Untuk masa depan yang baik, ya, bukan karena modal, bukan karena ijazah, ya, bukan karena ada S-nya, S1, S2, S3, profesor, ya, tapi ada kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Jangan menjauh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan dari kesehari kita butuhkan, dari minggu per minggu kita butuhkan, dari bulan ke bulan kita butuhkan, dari tahun ke tahun kita butuhkan, dari zaman ke zaman kita butuhkan, dari permulaan zaman, ya, yang diwakili Nuh, ya, dari Adam sampai Bapak Abraham yang diwakili Nuh. Ya, kita baca Kejadian pasal 6. Kejadian pasal yang ke-6, perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan saudara. Di mata Tuhan. Saya percaya anak-anak sekolah minggu sudah tahu cerita tentang Nuh. Bagaimana manusia, anak-anak Tuhan pada saat hidup di zaman Nuh. Siapa yang tahu? Hidupnya baik atau hidupnya jahat? Jahat. Ya, jahat. Ya, anak-anak alam melihat anak-anak manusia begitu cantik-cantik, saudara. Nah, ini saudara, jahat. Sehingga timbul kawin mengawinkan, timbul nilai kejahatan. Ya, sudah memuncak kepada dosa, saudara. Nah, sehingga Allah murka. Allah menyesal menciptakan manusia ini saudara. Sehingga Allah sungguh murka dengan mendatangkan air bah yang menutupi dunia ini saudara. Yang menutupi, gak ada yang sampai ujung gunung yang tertinggi. Ya, berapa hasta itu? 40 atau 50 hasta itu saudara. Yang paling tertinggi saudara, ya tertutup, ya semua nggak bisa, ya tertutup. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Dunia dibinasakan,
saudara. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Nuh, istri, 3 anaknya, dan 3 mantunya mendapatkan kasih karunia. Itu zaman Nuh. Terus zaman Tuhan Yesus, ya. Injil Lukas. Lukas yang pertama. Ini suasana Natal kita. Lukas pasal yang pertama, perhatikan. Ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut, ya. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia apa? Untuk menerima benih Roh Kudus, benih dari surga, benih Allah, bayi Yesus, saudara. Dari sekian wanita di dalam dunia ini, saudara, pada zaman itu saya nggak tahu berapa, dan jelas ya banyak juga, saudara. Ya, banyak wanita di dalam dunia ini, ya, tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada satu perawan suci, yaitu Maria. Maria memperoleh kasih karunia dengan mengandung benih Roh Kudus, benih benih Yesus, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Mari. Mengandung bayi Yesus, ya. Bagi kita sekarang, ya, kalau kita ingin mendapatkan kasih karunia, ya, seperti tadi zaman yang pertama, anak sekolah minggu, zaman siapa tadi yang mendapatkan kasih karunia? Nuh ingin mendapatkan kasih karunia. Tadi kita belum bahas, ya. 1 Petrus 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan batu. Nah, hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang, ini sekarang kita, bagiannya kita, diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik. Nah, ini. Jadi anak-anak sekolah minggu, zaman sekarang, kalau zaman Nuh, untuk masuk dalam baptisan, dunia ini harus dibaptis, saudara. Nuh harus taat, dan Allah tetap taat, menantikan Nuh saat mempersiapkan batra. Sekarang kita diselamatkan untuk mendapatkan kasih karunia, kita dibaptis, saudara. Maksudnya bukan untuk menyucikan kenajisan jasmani ini, saudara. Itu namanya mandi, kalau kotor mandi jadi bersih. Tapi baptisan maksudnya ialah untuk memohonkan hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Periksa anak-anak sekolah minggu. Ya, saya ngomong sama anak-anak sekolah minggu, tapi saya percaya kita yang remaja, dewasa, orang tua sudah paham. Periksa masing-masing nomor 1 saya. Bagaimana hati nurani kita? Kita berdoa untuk negeri bangsa kita. Banyak sudah orang kehilangan hati nurani yang baik. Terjadi kejahatan yang luar biasa di dalam keluarga. Anak membunuh orang tua melakukan perkara yang tidak baik terhadap anak. Perang antar geng, perang antar gang, saudara. Perang antar kampung, perang antar suku, saudara. Saudara, sungguh mengerikan. Perang antar supporter. Surabaya Persib.
Saudara, ini udah nggak punya hati nurani yang baik. Saudara, ya, sungguh mengerikan, sungguh mengerikan. Ya, terjadi kejahatan yang luar biasa, terjadi pembunuhan dengan sungguh rasanya manusia sudah kehilangan hati nurani yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan kasih karunia untuk diselamatkan seperti Nuh, ya, ayo periksa hati kita. Mau dibaptis seperti Yesus dibaptis tentunya, saudara. Yang belum dibaptis, ya, kalau anak-anak jangan minta dibaptis dulu, mengerti dulu. Ya, kalau sudah menjelang dewasa, orang tua jangan memaksa anak-anak. Biar baptisan itu memberi diri, saudara, memberi diri. Ya, sudah mengerti, siap untuk menerima baptisan, saudara. Ya, dibaptis keluar menjadi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang benar dengan hati nurani yang baik, saudara. Nah, ini, ya, kalau kita benar, ya, 1 Petrus 4 kita nggak baca, saudara, ya. Ya, puji nama Tuhan, hidup dalam kebenaran, memiliki hati nurani yang baik. Oh, orang benar diberkati oleh Tuhan, itu kasih karunia, saudara. Itu kasih karunia. Ya, orang benar, orang baik diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ada orang benar, orang baik, kurang berkat, ada, saudara. Tapi percaya, kalau kita memiliki hati nurani yang baik, Tuhan selalu tolong dalam kehidupan kita. Ada amin? Sekalipun terjadi masalah persoalan, Tuhan segera selesaikan. Sabar, saudara, sabar, waktunya Tuhan. Ya, memiliki hati nurani yang baik, diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, sampai kita diangkat di awan-awan yang permai. Ya, sekarang Natal, zaman Yesus, ya, kasih karunia datang kepada perawan suci, yaitu Maria. Saudara, kita sebut, katakan Bunda Maria, saudara, ya. Ya, Bunda Maria mengandung benih Yesus, saudara. Mengandung kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya. Pujian apa itu? Dia lahir untuk kami. Dia itu firman Allah yang turun, nah, ini, saudara, menjadi manusia, saudara. Nah, ini. Kita harus mau menerima kebenaran firman Tuhan, saudara. Mengandung firman Tuhan, ya, menyimpan firman Tuhan. Dan tentunya seperti wanita yang sedang mengandung itu, saudara, sampai benar-benar melahirkan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mendengar firman Tuhan, ya, hanya sebagai pengetahuan, saudara. Tapi setelah dengar firman Tuhan, imani dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun sakit, saudara, berbahagialah membaca, mendengar, dan melakukan perkataan-perkataan kitab nubuat ini. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, ada kasih karunia. Amin. Ada kasih karunia. Lakukan firman Tuhan, ada kasih karunia. Sekalipun ada resiko, tapi percaya, kalau kita mau tanggung resiko, sebenarnya kita tidak menanggung apa-apa, saudara. Bagikan kita mau memikul salib, sesungguhnya yang disalib bukan kehidupan kita, ya. Yesuslah yang tersalib, saudara. Yesuslah yang tersalib. Ayo, terima firman Tuhan, ya. Matius 1, ayat yang tidak asing lagi dalam perayaan Natal. Injil Matius 1. Baca bersama-sama ayat yang ke-21. Injil Matius 1, 21, ketemu 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menampakkan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Beban yang terbesar diselamatkan kalau kita mau menerima kandungan firman Tuhan. Seperti Maria menerima benih Roh Kudus, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Yesus.
Dia yang akan menyelamatkan dosa dunia, dosa mereka, saudara. Ayo, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terima firman Tuhan yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Selamat, selamat. Anak-anak sekolah, terima firman Tuhan. Jangan nyontek, jangan bergaul dengan pergaulan yang buruk. Yang sekolah, yang kuliah, ya, bekerja dengan baik-baik, saudara. Terima firman Tuhan, apapun resikonya, saudara. Dalam rumah tangga, terima firman Tuhan. Dalam melayani Tuhan, terima firman Tuhan, saudara. Ada kasih karunia, ada keselamatan. Sampai kita diselamatkan, diangkat, ya, sampai di awan-awan yang permai, saudara. Ini kita butuhkan kasih karunia. Ya, dulu zaman Maria, terima. Maria, bertanya-tanya. Oh, mana mungkin, aku belum menikah, mengapa bisa mengandung? Oh, mana mungkin. Ini orang yang ragu-ragu untuk menerima benih firman Tuhan. Bertanya-tanya, apa iya? Kalau saya lakukan firman Tuhan ini, apa iya? Apa bisa? Mana mungkin? Oh, ini saudara, jangan bertanya-tanya, percaya dan mempercayakan diri saja, saudara, atas firman Tuhan. Kalau hanya sekedar percaya, ya, kita hanya pegang tangan Tuhan. Kalau kita lemah, kita lepas. Percaya dan mempercayakan diri. Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang gendong hidup kita, saudara. Percaya dan mempercayakan diri, saudara. Ya, Tuhan angkat hidup kita, dekat. Tangannya tadi memulihkan kehidupan kita, memuliakan kehidupan kita. Nah, ini dengan suasana Natal, lebih lagi kita mempercayakan hidup kita, saudara. Di tengah-tengah permasalahan persoalan, sampai perkara ketidakmustahilan sekalipun, saudara. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Bagi Tuhan, firman Tuhan jangan kita terima dengan akal pikiran kita, logika. Enggak sampai, saudara. Terima dengan iman. Terima dengan iman, saudara. Itu kasih karunia. Kalau kita dengar firman Tuhan, itu kasih karunia. Seperti Ibu Maria menerima benih Roh Kudus, itu kasih karunia, saudara. Kalau dia tidak terima benih kasih karunia, benih Roh Kudus, saudara, hancur hidupnya. Hancur. Hukum Taurat katakan, ya, barang siapa yang belum menikah, saudara, tapi sudah mengandung, apa akibatnya? Dirajam, dilempar batu sampai mati, saudara. Tapi perhatikan, renungkan firman Tuhan. Maria mengandung benih Roh Kudus, mengandung Yesus. Sampai Yesus dilahirkan, satu batu pun dia tidak menyentuh dalam kehidupannya, saudara. Sekalipun ada ancaman, saudara. Ada ancaman, saudara. Tapi yang dikandung adalah firman Tuhan. Ada ancaman, ada resiko saat kita lakukan firman Tuhan. Tapi sesungguhnya Yesuslah yang menanggung resiko penderitaan dalam kehidupan kita. Dia ganti penderita bagi kita. Dia kaya, rela menjadi miskin supaya kita. Ayo, mari jangan khawatir dalam kehidupan ini, apapun masalah kita, ya, terima firman Tuhan untuk lakukan firman Tuhan, saudara. Aman, saudara, aman, dijaga, ya. Coba kalau dia menolak, saudara, dia menolak, bagaimana akibatnya? Tapi bersyukur, Ibu Maria mau menerima benih dari Roh Kudus. Maria adalah gambaran saya dan saudara, gambaran seorang wanita gereja Tuhan. Harus semuanya mampu menerima kebenaran firman Tuhan, apapun bentuknya. Teguran, hajaran, nasihat, saudara, terima firman Tuhan, saudara. Terima firman Tuhan yang membenarkan kehidupan kita, yang menyucikan kehidupan kita. Mungkin membuat hati tertusuk, membuat telinga rasanya panas, saudara. Terima firman Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita, yang menjamin kehidupan kita, saudara, ya.
puji nama Tuhan. Mari kita isi kehidupan kita ini. Kita ini adalah bagaikan bejana tanah liat, ya, bejana tanah liat. Kesaksian abangnya Ibu Nani dalam ibadah ucapan syukur Jumat malam, saudara. Rasanya ada sesuatu yang kosong saat ditinggalkan almarhum hambanya Bapak Pendeta Edi Purwanto, saudara. Tapi sesuatu yang kosong itu terus mau diisi oleh firman Tuhan. Terus diisi firman Tuhan. Terus diisi firman Tuhan. Memang itu kehidupan kita. Harus diisi oleh firman Tuhan. 2 Korintus kita baca. Pasal 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Perhatikan. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, saudara. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Gak ada kita kekuatan, saudara. Hanya bagaikan bejana tanah liat yang mudah hancur, mudah pecah, mudah kecewa, mudah putus asa. Tapi kalau diisi oleh firman Tuhan, 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Oh sungguh, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Oh, ini Raja Daud sangat mengakui tentang nilai penggembalaan. Sekalipun masuk dalam lembah kekelaman, suasana duka cita, Tuhan menjamin, menjaga, memelihara, membela, memberkati kehidupannya, saudara. Ini harus kita isi untuk mendapatkan kasih karunia firman Tuhan. Apapun bentuknya, isi dengan firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan, saudara, ya. Puji nama Tuhan ini. Supaya saat terdesak, saat kita mengalami penderitaan, aniaya, ya, kita tetap melimpah-limpah. Ya, puji nama Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah, firman Tuhan katakan tadi. Ya, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dari firman Tuhan, Roh Kudus kasih Allah, saudara. Kekuatan Allah Tritunggal. Kalau kita nggak ada kemampuan dalam menghadapi masalah persoalan ini, saudara. Oh, udah kecewa, takut, khawatir, bahkan putus asa. Tapi saya percaya kalau kehidupan kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, terus diisi kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, zaman gereja Tuhan. Ya, yang terakhir zaman gereja Tuhan. Sedikit lagi, saudara, ya, sedikit lagi. Ya, zaman gereja Tuhan. Ya, maafkan mungkin panitia, sedikit kasih waktu, sedikit lagi. Zaman awal diwakili oleh Nuh, sudah, ya, kasih karunia. Ya, puji nama Tuhan. Ya, untuk mendapatkan kasih karunia, belajar seperti keluarga Nuh, ya, untuk memiliki hati nurani yang baik, hidup dalam kebenaran. Hari-hari ini lewat baptisan air untuk memohonkan hati nurani yang baik, saudara. Periksa hati kita, jangan sampai ada akar jahat, pahit, ya, akar busuk, ya, akar yang kering, dijauhkan. Hanya ada hati nurani yang baik, saudara. Yang kedua, zaman Yesus yang diwakili oleh Maria, saudara. Untuk mendapatkan kasih karunia, biar dijaga, dilindungi, ya, sampai nanti di awan-awan, saudara, taat dengar-dengaran, terima firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang melimpah-limpah, bukan dari kita, semuanya berasal dari Tuhan, untuk mampu menghadapi kehidupan ini, saudara. Tuhan yang tanggung kehidupan kita. Tidak ada satu batu pun yang dilemparkan ke dalam tubuhnya Maria, dijaga, dilindungi. Zaman gereja Tuhan sungguh-sungguh sangat membutuhkan kasih karunia. Yudas yang pertama, Yudas hanya satu pasal. Sebelum Wahyu kita ketemu kitab Yudas.
ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini sikap kita juga yang terakhir dalam kasih karunia. Jangan menyalahgunakan kasih karunia. Jangan menyalahgunakan, dalam Galatia, Roma juga, menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan kita melakukan segala kejahatan, kenajisan, ini sudah menyalahgunakan. Kita sudah selamat, kerjakan keselamatan kita. Jangan kembali kepada kehidupan lama kita, menyalahgunakan kasih karunia kita. Yang seharusnya kita baca ayat yang ke-18. Sebab mereka, masih di Yudas, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman, sekarang akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, ya, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Perhatikan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imammu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Perhatikan 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara diri di dalam kasih karunia. Pelihara. Oh, saya sudah memelihara. Buktinya apa? Saling mengasihi, saudara. Ini di zaman akhir ini, saudara, hati-hati. Ada penyusup-penyusup menyesatkan, memecah belah. Mulai dari pergaulan-pergaulan yang buruk, pengajaran-pengajaran buruk. Hati-hati sesama sidang jemaat. Ya, kesempatan Natal. Jangan nunggu Lebaran. Ini kesempatan Natal, saudara. Ya, jangan sampai saya panggil si A, si B, sini, salaman, berdamai. Gak mungkin kan? Atau sini, saya panggil sini. Ibu ini dengan ibu ini, bapak ini dengan bapak ini. Ayo bersamalah, kita doakan, selamat. Rasanya terpaksa. Ayo kesempatan Natal ini, saudara. Pelihara kasih karunia itu, saudara. Berdamai. Pelihara dengan kita mengasihi Tuhan. Ya. Satu ayat yang terakhir. 1 Yohanes 4, banyak sekali ayat, saudara. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ayat yang terakhir, sekalipun banyak masih, saudara, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayo, periksa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita, saudara. 11-nya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling tanpa kita saling mengasihi, tidak mungkin kita akan melihat Allah. Sebab Allah, banyak ayat, saudara, adalah kasih. Allah adalah sumber kasih, kasih karunia, sumber kasih damai sejahtera, sumber kasih sukacita, sumber-sumber kasih-kasih yang sangat kita butuhkan. Ayo periksa, pelihara kasih persaudaraan kita. Natal kesempatan, sehingga kita kalau sudah saling mengasihi, pasti sama-sama bisa. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Oh, jelas kalau kita masih punya musuh, amin. Oh, aduh, kalau amin, benar Tuhan. Kalau ntar malam saya dipanggil sama masih punya musuh, aduh, ngangkat gak saya, saudara? Oh, saya masih berbuat dosa, masih jahat, masih najis, amin. Aminnya ini basa-basi, saudara. Sungguh-sungguh mengalami nilai pendamaian sama
dengan Tuhan, sehingga kita bisa siap. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu katakan sama-sama, amin. Datanglah Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Amin. Sungguh luar biasa anak-anak kita. Anak-anak yang sudah diperbaharui. Nggak ada yang nyontek, nggak ada yang nakal, nggak ada yang berantem dengan saudaranya, nggak ada yang suka mencuri, nggak ada yang suka ngelawan, mengasihi orang tua, suka membantu orang tua. Saudara, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin belajar, diberkati oleh Tuhan. Ini saudara, mereka siap. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sebab hidup di dalam kasih karunia. Memiliki hati nurani yang baik, saudara. Taat dengar-dengaran, pelihara kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Ada amin? Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku yang sudah hafal, tundukkan kepala, pejamkan mata, renungkan firman Tuhan, renungkan syair pujian ini. Taruh kedua belah tangan kita di hati kita. Haleluya. Jangan sampai kita tertinggal dan binasa. Biar kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita siap, hatiku percaya. Haleluya. Aku datang segera. Sehingga kita siap. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh hatiku percaya. Bersama kita bangkit berdiri. Haleluya.